Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-26 menjelaskan tentang keutamaan orang yang dermawan. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, yaitu orang yang luman atau orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan dijauhkan dari neraka. Dan orang yang pelit itu dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari makhluk, dijauhkan dari surga dan didekatkan dengan neraka. Akan tetapi jika ada orang yang bodoh tetapi dia itu luman, itu lebih disenangi oleh Allah daripada orang yang pintar tetapi dia pelit. Jadi di sini bisa kita pahami bahwasanya walaupun kita bodoh, lebih baik kita mempunyai sifat yang dermawan. Nabi bersabda bahwasanya orang yang dermawan itu diibaratkan pohon yang ada di surga. Apabila kita mengambil salah satu rantingnya, itu akan mengarahkan kita ke surga. Dan orang yang pelit itu diibaratkan pohon yang ada di neraka. Apabila kita mengambil rantingnya, itu akan mengarahkan kita ke neraka. Ada suatu cerita tentang Bahram. Bahram itu orang yang berbangsa Majusi. Berkata Sinten Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu orang yang melaksanakan haji setiap tahunnya. Ketika itu ia sedang berada di Hijr Ismail. Ia tidur dan ia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia didatangi oleh Rasulullah. Dan Rasulullah berkata kepadanya, Abdullah, apabila nanti kamu sudah keluar dari kota Baghdad, carilah orang di perdesaan yang bernama Bahram, yang berbangsa Majusi. Sampaikan kepadanya salamku dan sampaikan kepadanya Allah meridhoi perbuatannya. Kemudian Abdullah itu terbangun dan mengucap la haula wala quwata illa billah. Ia menyadari bahwa mimpi itu dari setan. Kemudian Abdullah berwudu, sholat dan tawaf. Ketika di tengah-tengah tawaf, ia merasa ngantuk kembali dan ia tertidur. Dalam tidurnya itu, ia memimpikan hal yang sama sebanyak 3 kali berturut-turut. Dari situ, Abdullah yakin bahwa itu benar-benar mimpi dari Rasulullah. Ketika Abdullah sudah selesai melaksanakan haji, ia pergi ke suatu desa mencari orang yang ada dalam mimpinya tersebut. Ketika ia sampai di desa, ia menemukan seseorang yang tua, orang yang tua. Kemudian ia bertanya kepadanya, apakah kamu Bahram? Orang tersebut menjawab, ya, aku Bahram. Kemudian Abdullah bertanya kembali, apakah kamu mempunyai kebaikan yang pernah kamu lakukan? Bahram menjawab, ya, aku melakukan kebaikan. Aku pernah meminjamkan 10 dirham kepada seseorang dan aku menagihnya sebanyak 11 dirham. Menurutku itu perbuatan yang baik. Tetapi Abdullah menjawab, tidak, itu tidak baik, itu tidak boleh. Apakah ada kebaikan selain itu? Bahram menjawab lagi, ya ada. Aku mempunyai 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Dan aku menikahkan 4 anak laki-lakiku tersebut dengan 4 anak perempuanku itu. Kata Abdullah, itu tidak boleh, itu haram. Apakah ada yang lain lagi? Bahram menjawab, iya ada. Ketika aku menikahkan anak perempuanku, aku mengadakan walimahan untuk orang-orang bangsa Majusi yang dihadiri oleh 1.000 orang. 1.000 orang. Abdullah berkata lagi, tidak boleh Bahram, itu haram. Abdullah bertanya lagi, apakah ada selain itu?
Bahram menjawab, iya ada. Aku mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik parasnya. Tetapi aku tidak menemukan seorang lelaki satupun yang sepadan bersanding dengannya. Akhirnya aku menikahi sendiri anakku tersebut. Dan Abdullah berkata lagi, ya ndak boleh, itu tetap nggak boleh, itu haram. Anakmu nggak boleh kamu nikahin. Apakah ada yang lain selain itu? Ini pertanyaan terakhir. Bahram pun menjawab, iya ada. Ketika malam pertama, ketika aku sedang menjima anakku, ada seorang imro'ah menyalakan obornya. Ia melewati depan rumahku. Kemudian ia mematikan kembali obornya tersebut. Kejadian itu berlangsung selama 3 malam. Dan malam yang ketiga itu, aku curiga jangan-jangan ini mata-mata atau hendak ingin mencuri. Akhirnya Bahram tersebut mengikuti imro'ah itu sampai ke rumahnya. Dan imro'ah itu ketika sampai di rumah, imro'ah disambut oleh anaknya. Dan anaknya bertanya kepada imro'ah itu, hei ibu, apakah engkau membawa makanan? Dan imro'ah itu menjawab, aku malu kepada Allah jika harus meminta makanan kepada musuh Allah. Yang disebut musuh Allah itu ya, Bahram itu kan dari bangsa Majusi. Bahram mendengar itu kemudian terengah hatinya dan ia pulang ke rumah. Ia mengambil makanan. Kemudian ia mengasihkan makanan itu kepada imro'ah dan anaknya tersebut. Dari situ Abdullah berkata kepada Bahram, ya benar, itulah perbuatan baik. Dan Abdullah menceritakan bagaimana mimpinya dia ketika ditemui oleh Rasulullah dan dia menyampaikan salam yang dikasih Rasulullah bahwa Allah meridhoinya. Seketika itu Abdullah langsung mengucap asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena terheran-heran dengan mimpinya Abdullah bin Mubarak itu tadi. Tetapi seketika setelah Bahram mengucap asyhadu alla itu tadi, ia langsung tersungkur ke tanah dan ia pun meninggal. Kemudian Abdullah tersebut memandikannya, mengafani dan menguburkan jenazahnya. Dan Abdullah berpesan kepada kita bahwasanya kalian wahai hamba Allah, berbuatlah dermawan kepada sesama. Karena sifat dermawan itu bisa menjadikan musuhmu menjadi kekasihmu. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, orang yang dermawan meskipun bodoh lebih dicintai Allah daripada orang yang alim tapi pelit, terlebih kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, sebanyak apapun dosa seseorang, Allah akan tetap mengampuninya selagi ia mau bertaubat. Dan yang ketiga, jangan merasa lebih baik dari orang lain karena kita tidak pernah tahu kapan Allah memberikan hidayah kepada orang yang kita anggap buruk. Sampun.